budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Jatimur. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan di filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Jatimur. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Jadi kayak gini ya, ini karena Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Sastia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Sudah 3 hari ini, tumpahan oli mencemari perairan konservasi terumbu karang Bangsering Underwater yang ada di perairan Bangsering, masuk Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi. Tumpahan oli ini tampak menyebar di perairan Laut Bangsering, masuk wilayah Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam video amatir yang direkam para pengelola pantai wisata Bangsering Underwater ini, tampak cairan hitam menempel di seluruh bagian bawah kapal-kapal yang biasanya digunakan wisatawan untuk menyeberang ke Pondok Apung yang ada di perairan Selat Bali. Tidak hanya itu, cairan oli pekat ini juga mencemari air laut yang masuk wilayah konservasi terumbu karang yang luasnya sekitar 15 hektar. Bahkan sejumlah wisatawan yang datang dan berenang di tempat wisata Pantai Andalan Kabupaten Banyuwangi ini sempat terkena tumpahan oli. Petugas dari tempat wisata ini langsung melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan air agar cairan oli tidak berada di perairan laut itu. Karyono, salah satu guide snorkeling Bangsering Underwater, membenarkan kalau cairan yang memperlihatkan kilatan minyak dengan aroma menyengat khas minyak pelumas itu sudah 3 hari ini mencemari Laut Bangsering. Pihaknya sudah melakukan berusaha membersihkan, namun masih ada cairan oli itu di perairan Bangsering. Cairan itu melekat pada jaring-jaring penangkapan ikan di Rumah Apung. Padahal Rumah Apung adalah tempat sejumlah ikan seperti hiu, kerapu, dan ikan-ikan hias sengaja dibudidayakan untuk mempercantik objek wisata bahari tersebut. Di sini kurang lebih udah 3 hari yang lalu, awalnya 3 hari yang lalu ada tumpahan oli, kurang tahu dari mana, kita juga nggak tahu. Yang jelas ini udah mengganggu konservasi kita
karena kita merawat konservasi juga susah, nggak taunya ada limbah-limbah kayak gini, jadi tumpahan oli itu sangat mengganggu sekali. Gitu ya. Ya. Wisatawan yang datang ke sini 3 hari yang lalu waktu kejadian, itu ada anak-anak TK kalau nggak salah dari Jember. Itu waktu mandi, datang oli, udah seragamnya nggak jadi seragam, warnanya berubah coklat, ibunya marah-marah sama kita. Jadi kita yang kena komplain lagi sama tamu. Kalau untuk hari ini udah agak mendingan, cuman agak ada udah yang ngelimis-ngelimis kayak gini, itu masih bekas-bekas. Sedangkan di rumah apungnya sendiri udah kami bersihkan, karena nggak enak juga sama tamu kalau kita nggak bersihkan, tamu ke situ nanti komplain lagi ke kita. Terus sekarang kalau terlalu tebal berdampak juga. Kalau untuk budidaya lobster itu kerapu itu pasti dampak sekali. Untuk yang tahun baru kemarin juga kejadian, itu banyak yang mati kerapu-kerapu kita gitu. Sama udang-udang kita banyak yang mati. Tidak diketahui pasti dari mana sumber cairan hitam pekat tersebut, namun yang pasti di sekitar perairan Bangsering tampak kapal-kapal besar yang melintas di Selat Bali. Bahkan beberapa di antaranya sedang buang jangkar di tengah laut. Tidak hanya tempat wisata Bangsering underwater, cairan oli ini juga mengganggu tempat budidaya lobster ekspor yang ada di perairan Bangsering juga. Akibatnya sudah 3 hari ini pihaknya tidak bisa menurunkan bibit maupun memanen lobster karena air laut yang tercemar oli. Kita nggak bisa turunin lobster dan nggak bisa angkat, karena pada saat kita turunin lobster pasti kena oli yang ada di permukaan laut. Begitu juga pada saat kita panen, begitu kita naik itu juga akan kena olinya, dan itu sangat terpengaruh dengan kesehatannya lobster ini. Dan nanti kan kalau misalnya kita bawa ke gudang, itu kan akan masuk ke akuarium kita gimana cucinya udang itu? Kalau udah kena oli pasti kedampak semuanya, dan sirkulasi air dan lain-lain semua akan dampak. Harapan kita ya semoga dan lewat media, pemerintah setempat sama pihak terkait aparat segera ambil tindakan, dicek ke lapangan dan segera ambil keputusan untuk mempercepatkan selesaikan masalah ini. Kalau itu ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja kita nggak tahu, tapi setidaknya ya semoga saja secepatnya lah untuk diatasi masalah itu supaya tidak terulang lagi ke depan hari. Dan ini bukan yang pertama? Iya, ini yang setahu saya ini yang kedua kali di tahun-tahun ini. Pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun instansi terkait untuk turun tangan terkait pencemaran oli di laut yang mengganggu perekonomian dan pariwisata Banyuwangi. Selain itu, peristiwa ini merupakan kali kedua dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Sebelumnya, di akhir tahun 2024 lalu, tumpahan oli juga mencemari perairan laut Bangsering dan membuat sejumlah ikan budidaya dan terumbu karang mengalami mati. Handoko Kusumo, JTV. Sejak 3 hari lalu, permintaan cabai dari Jakarta dan Bali sangat tinggi dan membuat para pengepul cabai di Banyuwangi kewalahan. Selain itu, cabai di Banyuwangi kini juga sudah mulai berkurang karena memasuki masa panen selesai. Agar kebutuhan pasar terpenuhi, para pengepul mencari cabai hingga pelosok desa di Banyuwangi. Sejak 3 hari terakhir, permintaan cabai di Banyuwangi mulai meningkat membuat para pengepul kewalahan mencari cabai tersebut. Selama ini permintaan cabai asal Banyuwangi datang dari Jakarta dan juga Pulau Bali. Bahkan dalam sekali pengiriman, setidaknya pengepul mengirim mencapai hingga 1 ton, paling sedikit hanya 7 kintal. Permintaan cabai yang sangat tinggi membuat harga cabai juga ikut melambung. 3 hari terakhir harga cabai yang awalnya Rp47.000 per kilogram dan per hari Rabu kemarin nyaris menyentuh di angka Rp70.000 per kilogram. Dan harga ini diprediksi akan terus melambung mengingat cabai-cabai di Banyuwangi sudah mulai selesai masa panen. Agar memenuhi kebutuhan pasar, para pengepul cabai mencari hingga ke pelosok desa. Walaupun di Kabupaten Kediri kini sudah memasuki panen raya, namun permintaan cabai asal Kabupaten Banyuwangi juga masih tinggi. Karena menurut pedagang pasar di Jakarta dan Bali, kualitas cabai Banyuwangi paling super dari cabai beberapa wilayah lainnya. Terutama kalau yang jenis pentol itu Bali, minimal 1,5 ton saya bawa. Kalau Jakarta ya paling enggak 1 ton, paling dikit 7-5 kintal itu. Jenisnya pun lain, kalau Jakarta mintanya yang banyak jenis ori. Untuk hari ini lagi naik
Untuk hari ini kisaran 63 antara 65 yang jenis ori. Kalau yang jenis pentol ini antara 60 sampai 63. Kan dua macam. Untuk Bali itu yang diminta jenis yang mentol-mentol kayak gini ya. Jenis kayak gini. Kalau yang Jakarta yang ori itu ya. Jakarta yang ori. Kalau orinya itu biasanya jam 8, jam 9 baru ada barang. Ya bener, sekarang ini di daerah Kediri itu ada panen raya, cuman permintaan itu masih kurang itu loh anunya. Supply dari Banyuwangi itu masih kurang mencukupi. Makanya dari pasar mana-mana itu terus minta, terus terutama dari Cibitung, Tanah Tinggi itu kan kurang barang. Jadi harga terus melambung hari ini. Kira-kira di sana penjualan hari ini antara 73 itu. 73.075. Banyuwangi itu termasuk mana ya? Cabenya itu berkualitas tuh Mas, yang jenis ori itu kualitasnya baik. Dari wilayah-wilayah lain itu Banyuwangi termasuk ya boleh dikatakan paling bagus lah. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati Banyuwangi, Ibu Kristiandani bersama Bapak Mujiono. Semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pemimpin yang bisa membuat rakyat Banyuwangi tambah lebih baik dan tambah sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Supir Logistik Indonesia dan kami PSTI Korwil Banyuwangi mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ibu Ipuk Fiastandani dan Bapak Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 sampai 2030. Di bawah kepemimpinan Ibu Bapak, semoga Banyuwangi semakin maju dan berkembang pesat. Banyuwangi, Sunrise of Java, Monitor Jos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Semoga beliau berdua menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dan sayang, serta bisa mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner Durian Siboneng atau panggilan Siboneng, selamat atas terpilihnya Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Festiandani Ajwar Anas dan Bapak Mujiono yang terpilih menjadi Bupati Banyuwangi. Semoga Banyuwangi ke depan lebih baik dan maju. Sukses untuk Ibu Bupati dan Wakil Bupati Pak Mujiono. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur, Posdalops Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana tsunami. Salah satunya rutin berkala melakukan pengecekan perangkat deteksi dini tsunami atau Early Warning System (EWS) di pantai selatan Banyuwangi. Perangkat EWS yang terpasang di pesisir pantai selatan Banyuwangi dicek performanya secara berkala. Alat tersebut akan mengeluarkan bunyi alarm saat terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Selain pengecekan alat utama, juga mengecek peralatan penunjang seperti jaringan kelistrikan dan juga akses internet. Perangkat EWS yang terpasang ini akan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat pesisir pantai dan berbunyi keras selama 1 jam lamanya jika di wilayah tersebut akan terjadi gelombang tinggi atau gempa yang berpotensi tsunami, sehingga masyarakat dihimbau untuk mencari tempat aman. Di pesisir pantai selatan Banyuwangi terdapat 3 perangkat EWS yang terpasang, meliputi Pelabuhan Muncar, Pantai Gerajakan, dan Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran. Khusus di Kandangan, EWS dipasang di dataran tinggi yang berpotensi terjadinya tanah longsor. Untuk pengecekan itu memang rutinitas 1 bulan kita lakukan 2 kali, karena di situ alat tersebut juga menggunakan daya PLN juga setrum dan juga internet, yaitu melalui jaringan wifi. Dari situ kita juga harus mengecek bagaimana sejauh mana selama alat itu berfungsi dalam untuk antisipasi tsunami. Jelas alat itu nanti akan memberikan informasi dengan ketinggian gelombang dan juga rendahnya daripada arus laut, ya itu sudah terekam semuanya. Dan itu alat tersebut 2 jam sebelum kejadian itu sudah ada himbauan, baik itu dari awalnya dari suara untuk himbauan kepada masyarakat sekitar agar lebih waspada lagi, dan berikut kalau sudah itu memang terjadi dengan ancaman tsunami, sirine akan berbunyi sampai durasi lebih dari 1 jam. Memang Mas, selama ini terkadang kita kehilangan ya alat itu. Seperti kemarin juga ada yang hilang, yang ada di Kandangan itu berupa speaker dan sebagainya hilang dan rusak juga karena kena tersambar petir itu. Namun kita tetap BPBD tidak bisa menuduh siapa orang yang melakukan hal itu, cuman kita anggap aja itu sudah menjadi kewajiban kita untuk kita benahi kembali. Pengecekan ini dilakukan secara berkala agar alat EWS ini saat terjadi bencana dapat memberikan informasi ke masyarakat tidak terkendala masalah. Dani Eka, CTV. Beredar video kericuhan dengan narasi anggota Polsek Rogo Jampi mengamankan pelaku dugaan pembacokan. Dalam video tersebut tampak seorang anggota polisi melerai kericuhan dan mengamankan beberapa orang ke Polsek Rogo Jampi. Inilah video kericuhan yang beredar di masyarakat yang terjadi di depan Polsek Rogo Jampi saat malam hari. Kapolsek Rogo Jampi Kompol Imron membenarkan jika anggotanya melerai kericuhan yang terjadi di pinggir jalan dekat Mapolsek Rogo Jampi. Namun menurutnya tidak benar, yang diamankan adalah pelaku dugaan pembacokan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Selasa 18 Februari 2025 malam. Mulanya terjadi kesalahpahaman antara pengguna jalan dengan sejumlah anak pang yang melintas di tempat itu. Kesalahpahaman itu berubah menjadi kericuhan. Dalam sekejap semakin banyak anak-anak muda yang datang ke tempat itu, sehingga kericuhan antara anak-anak pang dan anak-anak muda yang kebetulan melintas tersebut tak terhindarkan. Karena lokasi dekat dengan Mapolsek Rogo Jampi, seorang anggota Polsek Rogo Jampi kemudian datang untuk meredakan dan melerai kericuhan tersebut. Petugas kemudian mengamankan anak-anak pang ke Polsek untuk menghentikan kericuhan. Saat itu ada 11 orang anak pang yang diamankan. Imron menambahkan pihaknya juga sudah memintai keterangan terkait kejadian ini. Sejauh ini kericuhan tersebut murni karena kesalahpahaman saja. Ia menegaskan sejauh ini belum ditemukan indikasi terjadinya pembacokan.
Polsek Rawajampi akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Banyuwangi terkait tindak lanjut pada anak-anak pang tersebut, sebab sebagian dari mereka masih anak-anak. Ada pengguna jalan mungkin yang provokasi atau bagaimana atau guran bagaimana, terus ada anak lewat ketepatan anak sekolah itu. Anak sekolah itu mau beli makan, menurut keterangannya anak kedalaman. Kemudian itu terjadi, karena masing-masing sama-sama anak muda, hanya itu, dan kemudian banyak masa karena keterangannya ada anak sekolah Semeru dipukul, anak pang aja rame-rame. Siapa yang mukul, siapa yang dipukul di situ. Kalau masalah katanya ada yang dibacok, sampai dengan sini tidak ada ya. Dari kepolisian Polsek Sektor Rawajampi belum menemukan dan belum ada orang yang menjadi korban pembacokan. Dan kita juga belum menemukan indikasi-indikasi pembacokan itu. Pokoknya kalau kita bicara mukul, saling mukul, nanti pertanyaannya siapa yang dipukul, siapa yang memukul juga kita nggak bisa buktikan gitu Pak Jai. Kesalahpahaman, terjadi kericuhan gitu aja Pak Jai. Dan tidak ada korban atau masyarakat yang kena bacok atau yang dianu, dan belum kita menemukan gitu aja intinya. Anak pangnya itu kalau menurut keterangannya dia mau melintas, mau ke utara gitu. Anak pang kan gitu, mungkin di situ apa ngamen atau apa, karena memang banyak. Ada 11. Sampai sekarang masih di kantor Pak Jai. Nanti saya koordinasikan dengan Dinas Sosial, karena kan itu sebagian masih anak-anak semua, sebagian besar. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Yang nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Han, pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan.
Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Gagal mencuri kotak amal di sekolah taman kanak-kanak, seorang pelaku pencurian di sekolah taman kanak-kanak di Kabupaten Probolinggo berakhir di tangan warga. Pelaku sempat diikat di tiang bendera sekolah sebelum akhirnya dibawa polisi. Dalam rekaman video amatir, warga di Kelurahan Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo menangkap seseorang yang membobol sekolah taman kanak-kanak Al-Farida di kelurahan setempat. Warga yang terlanjur geram kemudian mengikat pelaku di tiang bendera sekolah. Beruntung anggota Polres Probolinggo melintas dan langsung membawa ke kantor Polres setempat.
Hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang diketahui bernama Sofyan 21 tahun, warga Kelurahan Semampir ini sudah 4 kali membobol sekolah TK dengan hasil curian berupa benda elektronik hingga kotak amal di sekolah tersebut. Ada penyerahan dari warga, kemudian lapor ke pihak kepolisian. Kebetulan ada patroli dari Sabara, diamankan oleh Sabara dan sekarang ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Rencananya kan itu masih percobaan pencurian, jadi untuk unsur-unsurnya ini mau mencuri uang. Pelaku ini memecahkan kaca jendela di salah satu ruangan kelas di TK. Sebelum sampai selesai perbuatannya diperbuki oleh warga, jadi perbuatannya belum sampai selesai, makanya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di Satreskrim. Kalau menurut pengakuan pelaku sudah keempat kalinya, tapi nanti kita dalami lagi. Satu TKP atau gimana? Satu TKP. Hingga saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di ruang Pidum Satreskrim Polres tempat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farifah Levi, JTV. Gunung Semeru di Lumajang alami erupsi dengan menyemburkan material abu vulkanik setinggi 1000 meter Selasa pagi. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru terpantau alami 72 kali erupsi. Hingga saat ini, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih berada di level 2 waspada. Erupsi Gunung Semeru terpantau sekitar pukul 07.28 waktu Indonesia Barat dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1000 meter condong mengarah ke sisi timur dan tenggara. Letusan ini menyebabkan sejumlah titik desa di kaki Semeru mengalami hujan abu dengan intensitas ringan. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi secara visual, Gunung Semeru alami 4 kali letusan sejak Selasa dini hari dengan tinggi kolom asap letusan 500 hingga 1000 meter. Sementara itu dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 72 kali gempa letusan, 10 kali gempa hembusan, 5 kali gempa tremor harmonik, dan 6 kali gempa tektonik jauh. Hingga saat ini status gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih berada di level 2 waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang menghimbau warga untuk selalu waspada, terutama bagi para penambang pasir yang beraktivitas di sepanjang jalur aliran lahar. Ya, barusan kami terima dari BVMBG kaitannya dengan adanya letusan dengan ketinggian 1000 meter. Itu. Nah, terus dari dekat-dekat aliran Semeru itu untuk tidak mengaktifkan aktivitas pendakian ataupun aktivitas pekerjaan tambang terutama. Sementara itu berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Yonggi Nugroho, JTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari.
Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda progresnya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM musik, UKM teater, UKM olahraga, UKM pers, UKM padus, UKM pramuka, UKM KSR PMI, UKM protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Kabupaten Jember meminta pemerintah tidak merumahkan guru tidak tetap GTT dan pegawai tidak tetap PTT di tengah efisiensi anggaran. Hal tersebut lantaran dapat mengganggu proses belajar mengajar sehingga pendidikan generasi penerus terhambat. Permintaan untuk tidak merumahkan para tenaga dan guru honorer PTT dan GTT di lingkungan pendidikan Kabupaten Jember disampaikan langsung Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Horis. Menurutnya, merumahkan PTT GTT dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
Khoris juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama dan tidak boleh diefisiensi. Sampai saat ini GTT-PTT masih belum menerima gaji. Ia menegaskan para GTT-PTT atau honorer yang belum menerima gaji diminta untuk bersabar. Ia menjelaskan proses penggajian GTT-PTT telah ada dan melalui prosedur dan payung hukum yang jelas, sehingga hanya perlu menunggu prosesnya selesai. Untuk Dinas Pendidikan tidak merumahkan untuk tenaga non-ASN atau PTT-PTT honorer, tidak merumahkan. Kami pun Komisi D tidak menginginkan Dinas Pendidikan merumahkan tenaga pendidik, tenaga pengajar. Ini perlu justru malah kita perlu menambah, karena pendidikan itu nomor 1 yang perlu kita pikirkan Kabupaten Cirebon 2,6 ini. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Hadi Mulyono menyatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember hingga saat ini belum merumahkan guru dan pegawai honorer, kendati belum ada kejelasan status dan pembayaran gaji. Pihaknya menegaskan penggajian GTT-PTT belum cair karena masih dalam proses. Namun, surat edaran Kemendagri yang diterbitkan pada 14 Februari 2025 telah menjadi payung hukum untuk proses tersebut. Makan gitu di pendidikan sampai sekarang nggak ada yang dirumahkan, belum ada yang dirumahkan. Cuma GTT-PTT Pak? GTT-PTT masih aktif di sana. Masih aktif di sana. Itu berarti menggunakan alokasinya menggunakan BOS nih Pak? Belum kan Julis kan belum. Iya, sementara mereka aktif, kita tawarkan kalau mau cari tambahan silakan, tapi mereka tetap melaksanakan tugas sampai sekarang. Tapi untuk kepastian terkait honorarium belum dipastikan. Sudah terbit surat edaran dari Mendagri sebagai rujukan dari pemerintah daerah. Tentunya dalam dekat kan ada masih proses kan itu. Sama dengan di pusat kan, otomatis menyusun prosesnya kan harus sama karena cukupnya kan nasional kan. Di sisi lain, 400 lembaga pendidikan di Jember dalam kondisi rusak dan butuh perbaikan sehingga membutuhkan anggaran yang cukup. Lutfi Kurahman, JTV. Diduga konsleting listrik, truk box ekspedisi terbakar di Jalan Protokol Kelurahan Dauhan, Kecamatan Kota Situbondo. Sopir truk panik dan bergegas keluar dari kemudinya. Kobaran api besar berhasil dijilatkan 1 unit mobil damkar. Dalam video amatir melihatkan kondisi truk box ekspedisi Bali Prima terbakar di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Dauhan, Kecamatan Kota, Rabu dini hari. 1 unit mobil damkar milik Pemkab Situbondo datang ke lokasi kejadian dan langsung melakukan pembahasan ke titik kobaran api. Kejadian bermula saat truk ekspedisi bernopol L9852UC melintas dari Banyuwangi hendak menuju arah Surabaya. Di lokasi kejadian, sopir ekspedisi Iwan Supriyadi warga Surabaya melihat percikan api dugaan akurat konsleting kelistrikan kendaraan truknya. Tak berselang lama, api cepat membesar dan membuat Iwan panik hingga bergegas keluar dari dalam kemudinya. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berupaya memadamkan serta melaporkan ke pihak petugas damkar. Surabaya. Setiap hari memang antar paket ke Surabaya ke Situbondo ya. Surabaya dan Pasar. Surabaya dan Pasar. Nah kemarin itu sampai terbakar itu gimana itu ceritanya? Tiba-tiba keluar api gitu ya. Pas posisi jalan tiba-tiba keluar api. Pas keluar api gimana waktu itu Pak posisi kamu? Langsung keluar dari mobil. Posisi api dari posisi mana Pak? Belakang ban depan kanan. Dugaannya konsleting atau gimana? Wah itu masih nggak tahu. Nggak tahu kan? Itu sendirian waktu itu tahu gimana? Sendirian. Nah terus yang mengeluarkan itu sempat mikir mengeluarkan barang? Juga kepikir langsung PMK datang. Langsung PMK Pak ya. Berselang 30 menit kemudian si jago merah berhasil dijinakkan. Ruang kemudi truk ekspedisi menjadi kerangka besi, sedangkan beberapa paket nyaris ikut terbakar. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan,
berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hai guys, untuk kamu yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, segeralah bergabung dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakko, lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak November 2009. LPK Nusantara Gakko beralamat di Jalan Lestari, Kebonsari, RT 03, RW 03, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan akte notaris. Perizinan berusaha berbasis resiko, nomor, akreditasi nomor, izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri, SO, persyaratan program magang IM Jepang. Sedangkan persyaratan untuk program magang swasta, program Tokutei Gino atau TG. Persyaratan, informasi pendaftaran. LPK Nusantara Gakko membuka kelas pelatihan mulai kelas BAB dasar, kelas N5, kelas dasar dan kelas N4. Ayo segeralah bergabung bersama LPK Nusantara Gakko, Celuring, Banyuwangi. Terbukti telah memberangkatkan ribuan tenaga kerja ke Jepang. Hajime Maste. Watashi wa Furendi Purastio Tomoshimasu. Higashi Jawa no Banyuwangi Karakimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Saya memilih LPK Nusantara Gakko ini karena memiliki izin yang lengkap dan memiliki izin penempatan yaitu sending organization. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, contohnya asrama bagi cewek maupun cowok yang dari luar kota, serta salah satu lembaga pelatihan bahasa Jepang yang terpercaya di Jawa Timur. Hajime Maste. Watashi wa Indah Arina Putori Tomoshimasu. Higashi Jawa no Jemeru Karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Alasan saya memilih LPK Nusantara Gakko Banyuwangi karena mengedepankan pendidikan yang berbasis religi dan etika, lembaga yang sudah terpercaya, karena telah membantu memberangkatkan lebih dari 1.000 peserta ke negara Jepang. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini.